Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi ke 1449 hari. Renungan pagi ini mengudara, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengawali segala aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita mengawalinya bersama Tuhan dengan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, firman-Mu adalah kekuatan bagi kami. Tanpa firman-Mu kami lemah tak berdaya. Sungguh, kami perlu firman Tuhan untuk menguatkan iman percaya kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Mari buka Alkitab kita dalam kitab Kejadian pasal 6 ayat 9. Demikian firman Tuhan. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, konteks kebenaran firman Tuhan ini menceritakan seorang tokoh Alkitab yang bernama Nuh. Saya katakan Nuh adalah seorang yang luar biasa. Kenapa saya katakan Nuh orang yang luar biasa? Karena di zamannya hanya Nuh yang didapati Tuhan hidup benar. Amin. Hanya Nuh yang hidup benar di zamannya. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini satu prestasi yang luar biasa. Haleluya. Hari ini saya mau membahas tentang orang benar. Amin. Saya percaya Nuh adalah salah satu tokoh yang tepat untuk kita belajar bagaimana hidup menjadi orang benar. Haleluya. Saya percaya orang benar yang pertama, orang yang hidupnya bergaul karib dengan Allah. Amin. Haleluya. Nuh dikatakan orang benar karena dia bergaul dengan Allah. Haleluya. Apa itu bergaul dengan Allah? Saudara yang dikasihi Tuhan, bergaul dengan Allah itu kalau kita lihat dalam kehidupan kita, hampir mirip dengan kita bergaul dengan teman dan sahabat kita. Setiap hari kita punya waktu, setiap hari kita berjalan bersama-sama dengan dia. Itu namanya bergaul. Banyak bercerita, banyak sharing. Iya kan? Itu namanya bergaul. Bergaul dengan Tuhan itu berarti kita selalu ada bersama-sama dengan Tuhan. Hidup di jalan Tuhan. Selalu membaca kebenaran firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Dan saling sharing satu dengan yang lain. Itu namanya bergaul dengan Tuhan. Amin. Saya percaya, orang benar adalah orang yang bergaul dengan Tuhan. Amin. Saya percaya orang benar pasti dia akan juga bergaul dengan orang yang sesama orang benar. Amin. Begitu juga dengan orang yang tidak benar. Pasti juga mereka bergaul dengan teman-teman mereka yang tidak benar. Kenapa demikian? Karena sudah satu roh. Penjudi pasti pergaulannya sesama dengan orang yang suka judi. Betul? Pemabuk, ya pergaulannya sama dengan orang-orang pemabuk. Orang benar pasti dia bergaul dengan sesama orang benar. Karena sudah satu roh. Orang benar yang bergaul dengan Tuhan, pasti dia senang memuji Tuhan. Pasti dia senang berdoa. Pasti dia senang membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Dia sangat antusias, bersemangat di dalam melayani Tuhan. Ini yang dimaksud Alkitab. Bergaul dengan Allah. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan berkata dalam 1 Korintus 15 ayat 33. Demikian firman Tuhan. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Amin. Alkitab sudah memperingatkan kita agar kita jangan sampai salah dalam pergaulan. Karena apa? Pergaulan yang sangat buruk mempengaruhi kita, kebiasaan kita, bahkan karakter kita.
Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Amsal 20 ayat 19 berkata begini, siapa mengumpat membuka rahasia, sebab itu janganlah engkau bergaul dengan orang yang bocor mulut. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan bergaul dengan orang yang suka gosip, orang yang suka fitnah. Jangan bergaul dengan orang yang bocor mulut, yang suka membuka rahasia dan sebagainya. Saudara, kalau saudara bergaul dengan orang begitu, nanti saudara juga akan seperti mereka. Amsal 22 ayat 24 juga berkata, jangan berteman dengan orang yang lekas gusar. Jangan bergaul dengan seorang pemarah. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan mengingatkan kita jangan bergaul dengan seorang pemarah. Nanti lama-lama saudara akan jadi sama seperti dia. Suka marah-marah. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan Amsal 24 ayat 1. Jangan iri kepada orang jahat, jangan ingin bergaul dengan mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini mengingatkan kita jangan bergaul dengan orang yang jahat. Orang yang suka melakukan kriminal, orang yang selalu melakukan kejahatan, jangan bergaul dengan mereka. Karena saudara yang orang baik, lama-lama karena bergaul dengan mereka, lama-lama akan jadi sama seperti mereka. Awasi pergaulan saudara, dengan siapa saudara bergaul. Awasi saudara. Tadi saya katakan bahwa pergaulan kita sangat mempengaruhi kita. Amin. Dengan siapa kita bergaul akan sangat mempengaruhi kita. Kalau kita bergaul dengan orang yang bocor mulut, maka kita akan jadi orang bocor mulut. Kalau kita bergaul dengan orang yang suka marah, maka kita juga akan jadi orang yang pemarah, cepat emosi, darah tinggi, lama-lama stroke, almarhum. Kalau kita bergaul dengan orang yang suka iri, maka kita juga akan jadi orang yang suka iri hati. Saudara, orang yang polos bergaul dengan pemabuk, penjudi, pencuri, pelaku kriminal, lama-lama saudara akan jadi seperti mereka. Tadi saya sebut, pergaulan kita akan sangat mempengaruhi kehidupan karakter kita. Dengan siapa kita bergaul, itu akan mempengaruhi kita. Kalau saudara bergaul dengan Tuhan, maka Tuhan yang akan mempengaruhi hidup saudara. Dan kita diproses dari hari ke hari, dibentuk menjadi sama seperti Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Orang yang benar, pasti dia hidup bergaul dengan Allah. Orang yang benar, pasti dia pergaulannya sesama orang benar. Haleluya. Yang kedua, saudara, saya percaya orang benar adalah orang yang hidupnya kudus. Haleluya. Orang benar dia akan menjaga hidupnya supaya tetap kudus di hadapan Tuhan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, dunia mau mencemarkan kita, anak-anak Tuhan, dengan perbuatan dosa. Saudara lihat, orang yang hidup benar, hidup dalam kekudusan justru ditertawakan, dihina oleh dunia. Saudara lihat Nuh. Nuh tetap menjaga hidupnya. Nuh tetap menjaga hatinya. Nuh tetap menjaga keluarganya untuk tetap hidup dalam kekudusan. Mereka ditertawakan. Mereka dihina. Tetapi Nuh tetap menjaga hidupnya untuk tetap hidup dalam kekudusan. Amin. 1 Petrus 1 ayat 15 berkata, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, dari firman Tuhan ini jadi jelas. Kenapa kita harus hidup dalam kekudusan? Karena Tuhan Yesus Kristus, Allah yang Maha Kudus. Makanya kita umatnya harus hidup kudus di mata Tuhan. Amin. Saya percaya, orang benar adalah orang yang hidupnya kudus di hadapan Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, jaga hidupmu. Jangan dicemari dengan dosa persinahan, perselingkuhan. Itu hanya mengotori saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, jaga hidupmu supaya hidup tetap suci, kudus,
Itulah yang Tuhan kehendaki bagi kita. Kenapa kita harus hidup kudus di antara orang-orang kudus, saudara? Karena Allah kita Allah yang maha kudus. Makanya kita harus menjaga hidup kita. Amin. Haleluya. Yang ketiga, saudara, saya percaya orang benar adalah orang yang hidupnya menurut firman Tuhan. Amin. Haleluya. Saya percaya orang benar adalah orang yang taat atau menuruti semua apa yang dikatakan firman Tuhan. Dia taat. Itu orang benar. Kalau kita tidak taat pada firman Tuhan, berarti kita bukan orang benar. Betul? Pernah tidak sudah bertanya, kenapa firman Tuhan itu ada? Firman Tuhan itu ada supaya manusia, saudara dan saya, berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Sesuai dengan pimpinan Tuhan. Amin. Mereka yang siap dipimpin oleh Tuhan pasti hidup mereka taat pada firman Tuhan. Apa yang firman Tuhan katakan, mereka kerjakan, mereka lakukan. Seturut dengan firman. Amin. Tetapi mereka yang tidak siap dan tidak mau dipimpin, pasti melawan, pasti memberontak. Kenapa berontak? Karena tidak pakai otak. Makanya saudara lihat, semua orang yang berontak, yang melawan firman Tuhan, yang hidupnya tidak taat pada firman Tuhan, di awal hidupnya mungkin kelihatan bahagia, tetapi di akhir hidupnya tragis, menyedihkan. Berbanding terbalik dengan orang yang hidupnya taat pada firman Tuhan. Mungkin di awal hidupnya dia menderita, dihina, dilecehkan, tetapi di akhir hidupnya pasti diberkati, pasti bahagia. Amin. Haleluya. Saya tahu, untuk melakukan firman Tuhan itu berat. Berat kalau tanpa Tuhan. Kalau Tuhan ada di dalam hidup kita, masalah, pergumulan, tantangan yang berat sekalipun akan merasa enteng karena Tuhan Yesus ada di dalam hidup kita. Tuhanlah yang akan memberi kita kekuatan untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Amin. Haleluya. Saya percaya orang benar adalah orang yang hidupnya menuruti kebenaran firman Tuhan. Saya percaya orang benar adalah orang yang taat pada firman Tuhan. Yang keempat, saudara, orang benar adalah orang yang hidupnya takut akan Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, saya mau menerjemahkan arti takut akan Tuhan ini. Saya percaya seseorang yang hidup benar, dia akan hidup takut akan Tuhan. Dia percaya bahwa ada Tuhan dimanapun dia berada. Dia tahu Tuhan ada di sana. Dan apapun yang kita lakukan di tempat tersembunyi sekalipun, Tuhan tetap ada di sana. Dan ada hukum Tuhan di sana. Amin. Orang yang takut Tuhan adalah orang yang takut berbuat dosa. Sekecil apapun itu. Yang dia lakukan di tempat terpencil dan tersembunyi sekalipun. Dia tahu bahwa semua orang akan bertanggung jawab atas perbuatan yang dia lakukan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya orang yang takut Tuhan, dia takut berbuat dosa karena dia tahu di balik perbuatan dosa itu ada konsekuensinya, ada akibatnya. Amin. Makanya kita harus menjaga hidup kita supaya kita tidak melakukan dosa, kita tidak kompromi dengan dosa. Karena ada konsekuensi di balik semuanya itu. Makanya orang yang takut akan Tuhan, dia takut berbuat dosa sekecil apapun. Dia takut akan hukum Tuhan yang akan menimpa orang yang berbuat dosa. Dosa sekecil apapun itu, namanya dosa. Di hadapan Tuhan tidak ada dosa besar, dosa kecil. Semua dosa sama. Dan upah dosa adalah maut. Makanya orang yang takut akan Tuhan tidak akan membuka pintu terhadap dosa sekecil apapun itu. Amin. Orang yang benar di hadapan Tuhan pasti hidupnya takut akan Tuhan. Takut berbuat dosa. Yang terakhir, yang kelima.
Saya percaya orang benar adalah orang yang hidupnya menyenangkan hati Tuhan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, pada zaman perjanjian lama, salah satu perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan adalah melalui persembahan korban bakaran anak domba untuk Tuhan. Sebagai korban yang menyenangkan hati Tuhan, sebagai korban yang harum di hadapan Tuhan. Haleluya. Maleakhi 3 ayat 4 berkata begini, maka persembahan Yehuda dan Yerusalem akan menyenangkan hati Tuhan, seperti pada hari-hari dahulu kala, dan seperti tahun-tahun yang sudah-sudah. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, konteks kebenaran firman Tuhan, penulisan di kitab Maleakhi ini adalah hari di mana Tuhan datang untuk menghukum. Saudara lihat ayat tadi, salah satu hal yang menyenangkan hati Tuhan adalah memberi persembahan kepada Tuhan. Amin. Dalam perjanjian baru, Roma 12 ayat 1 berkata, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Amin. Tadi kita melihat hal yang menyenangkan hati Tuhan adalah dengan mempersembahkan korban, berupa korban bakaran anak domba. Tetapi di dalam konteks zaman kasih karunia ini, Tuhan tidak lagi berkenan dengan persembahan korban bakaran binatang. Tetapi yang Tuhan mau, kita sebagai orang percaya, sebagai orang benar, mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus di hadapan Tuhan. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar baik. Persembahkanlah hidupmu kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan, yang menyenangkan, yang berbau harum di hadapan Tuhan. Amin. Dengan menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, kita menyenangkan hati Tuhan. Amin. Haleluya. Saya percaya orang benar adalah orang yang senang menyenangkan hati Tuhan dengan mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan, yang menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya orang benar, hari ini kita belajar. Yang pertama apa? Orang yang hidupnya bergaul dengan Allah. Dia selalu bersama dengan Tuhan, dalam hadirat Tuhan. Dia senang menaikkan puji-pujian. Dia senang memuliakan Tuhan. Dia senang membaca dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sepanjang hari dia habiskan waktu bersama-sama dengan Tuhan. Itulah orang yang bergaul dengan Allah. Haleluya. Yang kedua, orang yang benar adalah orang yang hidupnya kudus. Dia tidak mau kotori cemari dengan dosa. Dia nggak mau kompromi dengan dosa. Dia tetap menjaga hidupnya untuk hidup kudus di hadapan Tuhan. Haleluya. Yang ketiga, orang benar adalah orang yang menurut kebenaran firman Tuhan. Taat pada firman Tuhan. Apa yang firman Tuhan sampaikan, dia dengarkan, dia baca, itu yang dia lakukan. Itu orang benar. Orang benar yang keempat adalah orang yang hidupnya takut akan Tuhan. Dia takut berbuat dosa. Karena di balik semua perbuatan dosa ada akibatnya, ada konsekuensinya. Sehingga dia takut berbuat satu kesalahan pun. Itu orang benar. Orang yang hidupnya takut akan Tuhan. Dan yang kelima, orang benar yang dimaksudkan firman Tuhan ini adalah orang yang hidupnya menyenangkan hati Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman Tuhan yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Masa mudanya diberkati. Rumah tangganya diberkati. Keluarganya diberkati. Hubungan suami istri diberkati. Anak-anak mereka diberkati. Usaha pekerjaan mereka diberkati. Mereka yang sakit, baik yang ada di rumah maupun di rumah sakit, Tuhan jamah mereka oleh bilur-bilur darah Yesus. Mereka yang sakit,
mereka mengalami kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang saat ini sedang berduka cita, Tuhan memberikan mereka penghiburan kekuatan yang datang di dalam nama Tuhan Yesus. Pada keluarga yang ditinggalkan, biar Tuhan tambah-tambahkan iman kepada mereka. Hamba berdoa untuk mereka yang hari ini berulang tahun. Tuhan Yesus memberkati mereka dengan umur panjang, kesehatan, kekuatan yang datang dari Tuhan Yesus menyertai hidup mereka selalu. Hamba berdoa menyerahkan bangsa dan negara kami tercinta Indonesia. Tuhan memberkati bangsa kami. Pemerintah yang ada di dalamnya, Tuhan Yesus berkati. Hamba berdoa untuk pelayanan yang Tuhan percayakan kepada hamba, baik dalam pengembalaan di tengah-tengah jemaat, baik itu di tengah keluarga. Tuhan Yesus memberkati. Bersama dengan pelayanan Infinity Ministry, Tuhan memberkati. Hamba-hamba Tuhan yang ada di dalamnya, baik itu pembina, pengurus, dan seluruh anggota. Tuhan memberi kami satu hati, supaya kami semua melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, memberitakan Injil sampai ke ujung bumi. Hamba berdoa, biar Tuhan memberkati media sosial yang kami gunakan. Tuhan berkati juga seluruh anggota tim doa Petra Nasional, dimanapun berada. Tuhan Yesus berkati. Hamba berdoa biarlah semua kami diberkati oleh berkat-berkat Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, agar mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Kalau saudara mau konseling, mau sharing, mau didoakan, saudara bisa japri WA saya di 081-337-491360. Saya bersama tim doa Petra Nasional akan berdoa buat saudara. Karena kami percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saudara yang mendengar kabar baik ini melalui media sosial dari Infinity Ministry, saudara bisa menghubungi tim doa di sana di 081-237-247-340. Saudara yang mau dilayani konseling keluarga, saudara bisa menghubungi layanan konseling keluarga Infinity Ministry di nomor call center 081-913-1583 kali. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak terasa sebentar lagi kita akan masuk di hari ke-1500. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk dapat bersama-sama di dalam ibadah ucapan syukur hari ke-1500 tanggal 30 Juli nanti. Tepatnya hari Sabtu tanggal 30 bulan Juli 2022. Nanti kita akan buat ibadah ucapan syukur dan juga KKR. Bapak Ibu Saudara yang mau bergabung, silakan japri saya dan kita akan umumkan tempatnya di mana yang akan kita laksanakan. Nanti saya akan umumkan di setiap renungan pagi. Sampai jumpa besok pagi. Salam kasih dari Bali, saya Pendeta Samuel Mawuntu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.